Bismillahirrahmanirrahim. Sihir benar ada pengaruh buruknya. Pelet, guna-guna, santet ada pengaruh buruknya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana perkataan beliau dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, menyebutkan was-sahihu anna lahu haqiqah, dan pendapat yang benar bahwasanya sihir mempunyai hakikat, artinya pengaruh buruknya memang benar ada. Wa bihi qata'al jumhur, dan pendapat inilah yang merupakan pendapat yang dipastikan oleh mayoritas para ulama. Wa alaihi amatul ulama, dan pendapat ini kebanyakan yang diyakini oleh para ulama. Wa yadullu alaihi alkitabu was sunnatus sahihatul masyhurah, dan ini pendapat ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih yang sangat masyhur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir memang ada hakikatnya, ini memang benar ada pelet, ada guna-guna, ada santet, ya. Ada benar dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayatnya agak panjang saya bacakan. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Artinya, dan mereka manusia-manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan, tukang sihir mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman, padahal Sulaiman tidak berbuat kafir, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang berbuat kekafiran, yang telah kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Kemudian, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di daerah Babil, Harut dan Marut, dua malaikat tersebut tidaklah mengajarkan kepada seorang pun tentang sihir, sampai mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur, sesungguhnya kami berdua mengajarkan sihir ini adalah sebagai ujian bagi manusia, jangan kalian kufur. Makanya sebagian ulama dengan ayat ini mengatakan yang belajar ilmu sihir, dukun, santet, pelet, guna-guna dan semisalnya hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Ya, hukumnya kafir, keluar dari agama Islam berdasarkan ada ayat ini. Kemudian lihat, fayata'allamuna minhuma, maka orang-orang pun, manusia pun belajar sihir dari dua malaikat tersebut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang mana sihir tersebut bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, seseorang dengan pasangannya. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, ketika Allah berfirman seperti ini, perhatikan saya bacakan perkataan beliau di dalam kitab tafsir Fathul Qadir, menunjukkan bahwasanya sihir memang ada hakikatnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fi isnadit tafriq ila as-sahrati wa ja'ala as-sihra sababan lidzalika dalilun ala anna lis-sihri ta'thiran fil qulub. Artinya, menyandarkan terpisahnya seorang suami dengan istri, ya, akibat perbuatan sihir, dan menjadikan sihir adalah merupakan sebab, ini bukti bahwasanya sihir mempunyai pengaruh buruk di dalam hati manusia. Pengaruh buruk apa? Bil hubbi wal bughdhi, pengaruh buruk memberikan rasa cinta atau rasa benci. Wal jam'i wal furqah, rasa ingin bersatu atau rasa ingin berpisah. Wal qurbi wal bu'd, rasa ingin dekat, rasa ingin jauh. Jadi ayat yang pertama yang mendalili bahwasanya sihir memang benar adanya
adalah surat Al-Baqarah ayat 102. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain dari Al-Qur'an. Dan ingat, poin kita yang kedua apa? Sihir memang benar adanya dan memberikan pengaruh buruk. Makanya hati-hati. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Artinya, katakan wahai Muhammad, perhatikan ini pendalilannya. Bapak mungkin tahu dalilnya. Dalil bahwasanya sihir itu ada benar adanya surat Al-Falaq, selesai. Tidak, kita tidak seperti itu belajarnya. Dalil bahwasanya sihir itu benar adanya surat Al-Falaq, cara pendalilannya begini-begini. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi perkataan Imam Asy-Syaukani yang pertama tadi, surat Al-Baqarah ayat 102, itu dalil bahwasanya memang sihir ada pengaruh buruknya. Tetapi bagaimana cara pendalilannya? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 disebutkan bahwasanya terpisahnya suami dan istri gara-gara apa? Sihir. Nah, di situ cara pendalilannya. Paham maksud saya, Pak? Jadi bukan hanya sekedar tahu dalil, nanti kalau ditanya dari mana cara pendalilannya, bingung dia. Nah, cara pendalilan surat Al-Falaq juga seperti ini. Perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari malam apabila sudah terbenam, apabila matahari sudah terbenam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Lihat, dan aku berlindung dari wanita-wanita peniup di buhul-buhul. Selalu, Pak, saya katakan sekali lagi, sihir selalu ada ikatan-ikatannya. Siapa saja dari Anda yang sekarang terkena sihir atau keluarga Anda, cara yang paling jitu untuk memusnahkan dan menyembuhkan orang yang kena sihir, cari itu buhulnya. Cuma carinya ini yang sulit. Carinya ini yang sulit. Kenapa? Karena nanti saya akan tunjukkan orang-orang tukang sihir, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sampai di kota Jeddah yang ada Laut Merah, mereka diperintahkan untuk, dan ini biasanya setelah integrasi dari orang-orang yang dukun dan tukang sihir yang ketangkap, mereka menyatakan bahwasanya buhul-buhul yang kami simpan, kami buang di laut. Kenapa? Selama buhul itu masih ada, maka selama itu sihir guna-guna pelet, santet masih mandi. Kata orang Jawa, masih apa? Manjur. Ya, makanya biasanya mereka menyimpannya di kuburan yang sudah tidak ditanam mayat di situ. Mereka biasa menyimpan di tempat-tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Karena ketika sudah diketahui kemudian dihancur, habis sudah sihirnya. Dan itu yang terjadi, nanti saya sebutkan hadisnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang bermadzhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni, walaula anna sihra lahu haqiqah lama amarallahu bil isti'adzati minhu. Kalau seandainya sihir, santet, guna-guna, pelet dan semisalnya tidak mempunyai benar-benar pengaruh buruk, mana mungkin Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya. Paham Pak pendalilannya? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul kalau seandainya sihir tidak mempunyai hakikat, tidak mempunyai benar-benar pengaruh buruk. Nah, di situ cara pendalilannya. Jadi dalilnya bahwasanya sihir itu ada benar adanya surat Al-Falaq. Cara mendalilinya bagaimana? Cara mendalilinya bahwasanya tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita peniup di buhul-buhul, para tukang sihir, kecuali kalau seandainya sihir tersebut memberikan
pengaruh buruk. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.